Kamu waktu itu kelompok ISIS masuk? Iya. Oke, kamu kelompok ISIS ya? Dari situlah. Terkadang saya sampai sekarang suka pikir banyak orang-orang yang udah saya sesatkan, yang saya tuntun menurut saya jalan yang baik, jalan yang benar, ternyata salah. Artinya kalau kamu bilang ISIS, Munarman gimana? Oh, Munarman ini ya, yang FPI ya. Kalau Munarman menurut Ana kayaknya itu wallahu alam. Nah, maksudnya Munarman ini nggak pernah terlibat sama kamu sama sekali? Oh, nggak pernah. Nggak pernah? Justru di saat saya waktu di ISIS itu, saya berseberangan dengan FPI. Oke. Berseberangan dengan Munarman. Kalau memang Munarman sebagai kelompok ISIS, mungkin ketemu sama saya di Poso. Karena klaim dari media dan pihak aparat mengatakan bahwasannya Munarman itu bergabung dengan MIT. Iya. Menurut saya MIT 80% saya tahu orang-orang. MIT itu apa? Majelis? Mujahidin Indonesia Timur. Oke, Mujahidin Indonesia Timur. Saya tahu 80%. Bahkan orang-orang dari MMI dari Majelis Mujahidin Indonesia yang masuk ke MIT itu saya kenal. Jadi nggak pernah kamu ketemu Munarman sekali? Kalau dikatakan Munarman itu saya nggak kenal. Nggak pernah ketemu gitu dalam kelompok tersebut. Bukan saya nggak kenal. Kalau seandainya Umi Ana nih, Umi Ana kan istilahnya PNS gitu kan. Menurut antum gimana nih cara menyampaikan Ana istilahnya? Kalau yang bersangkutan kan memang udah tahu Ana ikut dengan kelompok ini dan yang bersangkutan juga udah nasehatin Ana. Kamu nih. tuh kelompok apa namanya? MIT. Oh, MIT, bagian Iya. dari MIT ya? Iya. Oke. Mujahidin Indonesia Iya. Timur ya. Terus dia bilang kalau orang tua antum itu kan togut, dia bilang kalau dia tidak mengizinkan antum itu halal darahnya, nggak perlu dipertimbangkan. Jadi sebenarnya Ana juga agak bimbang juga, cuma karena Ana pikir ini adalah satu kelompok yang benar, golongan yang benar, ya mau bagaimana? Nggak ada pilihan menurut Ana. Saya sampai berpikir insiden kejadian saya di Bintaro. Saya mengorbankan keluarga tokoh dalam artian seorang ustadz, seorang ulama. Bintaro itu yang rumah Ustadz Uje. Iya. Saya selama 5 hari. Waktu itu Uje udah meninggal? Sudah meninggal. Iya. 5 hari itu saya nyusup. 5 hari sebelum kejadian itu saya nyusup di rumahnya. Iya. Jadi saya mengaku sebagai awak media. Iya. Dengan identitas palsu dan sebagainya. Saya dekat dengan anak-anak beliau. Ya, selama kesibukan itu saya merasa mereka tuh kayak keluarga. Abijar, Bilal kecilnya dulu kan. Sampai pas kejadian tuh saya ngerasa yang ketika saya dengar teriakan Bilal, itu saya balik. Saya balik lagi. Balik lagi kemana? Ke atas melalui balkon. Oke. Buat selamatin mereka. Oke. Saya angkat Bilal. Saya tuntun Aila, saya arahin Abijar buat ke depan. Mereka turun lewat atas yang dari balkon tuh yang buat kendaraan. Setelah mereka turun, saya sesingkat itu saya sadar gitu. Saya mengorbankan banyak orang, bukan permasalahan tokohnya gitu, tapi tindakan sayanya. Itu yang bakar siapa? Saya Sendirian? ya, saya sendiri. Sorry, ini bagian ini kamu pernah dituntut nggak soal ini? Kena hukum? Hah? Kena Berapa tahun? 2 tahun 1 bulan, Tapi? dibebaskan selama 1 tahun 3 bulan. Oh, jadi sempat. Oke, enggak. Maksudnya kalau pernah belum pernah dihukum kan? Oke, ya. Lalu kenapa kamu bakar? Gara-gara apa? Karena statementnya Umi. Apa statementnya? Statementnya yang bersangkutan itu mengatakan ISIS itu bukan Islam. Mereka keluar daripada syariat-syariat Islam. Mengeksekusi orang dengan ya tindakan yang daripada. Kamu waktu itu kelompok ISIS masuk? Iya. Oke, kamu kelompok ISIS ya? Dari situlah saya ya terkadang saya sampai sekarang suka pikir banyak orang-orang yang udah saya sesatkan, yang saya tuntun menurut saya jalan yang baik, jalan yang benar, ternyata salah. Kamu bakarnya pakai apa waktu itu? Saya waktu itu kan buat salah satu bahan peledak dari Frostek ya, Frostek yang buat alat pel itu. Jadi saya campur dengan karbit, saya ledakan di lingkungan gorden. Gorden itu kan jadi cepat merembet ya. Dari gorden nyambung ke wallpaper dan sofa.
Emang karena di ruang tamu kan, Iya. baru merembet ke satu rumah gitu. Itu habis rumahnya ya? Habis. Sekarang sudah dibangun lagi? Sekarang pindah. Rumah itu? Rumah itu dijual. Oke. Ketemu Umi setelah itu? Belum. Saya sampai sekarang hati kecil saya pengen ketemu. Yang terutama Abijar lah ya. Karena banyak cerita. Tapi mereka tahu kan karena kamu udah dihukum kan? Ya? Tahu, mereka tahu. Pengen saya ketemu, saya sampaikan maaf secara langsung Kok seradikal itu kamu ya waktu itu ya? karena Oke. Artinya kalau kamu bilang ISIS, Munarman gimana? Ustadz Munarman. Iya. Ya, Munarman termasuk daripada bagian. Oh, Munarman ini ya, yang FPI ya? Bukan. Ana pikir Ustadz Aman Abdurrahman. Oke. Kalau Munarman menurut Ana kayaknya itu wallahu alam lah. Oke. Wallahu alam. Karena kalau Ustadz Aman itu Ustadz saya. Oke. Nah, maksudnya Munarman ini nggak pernah terlibat sama kamu sama sekali? Oh, nggak pernah. Nggak pernah? Justru di saat saya waktu di ISIS itu saya berseberangan dengan FPI. Oke. Berseberangan dengan Munarman. Kalau memang Munarman sebagai kelompok ISIS mungkin ketemu sama saya di Poso. Oke. Gitu. Oke. Karena klaim dari media dan pihak aparat mengatakan bahwasannya Munarman itu bergabung dengan MIT. Iya. Menurut saya MIT 80% saya tahu orang-orangnya. MIT itu apa? Majelis? Mujahidin Indonesia Timur. Oke, Mujahidin Indonesia Timur. Saya tahu 80%. Bahkan orang-orang dari MMI yang dari Majelis Mujahidin Indonesia yang masuk ke MIT itu saya kenal. Jadi nggak pernah kamu ketemu Munarman sekali? Kalau dikatakan Munarman itu saya nggak kenal. Oke. Nggak pernah ketemu gitu dalam kelompok tersebut. Bukan saya nggak kenal. Oke, ya kamu kenal karena dia tokoh media kan, di media massa terkenal. Tapi kamu sendiri tidak pernah Tidak pernah menemukan gitu. Bertemu di dalam jaringan itu. dalam jaringan tersebut tidak ada. Oke, saya ingin balik lagi. Jadi di Lapas Gunung Sindur kamu bisa dibilang jadi muridnya Habib Bahar ya? Iya. Ada pernah tadi ada kamu sebut-sebut Habib Rizik itu dalam konteks apa? Pernah ketemu sama Habib Rizik? Iya pernah. Jadi kalau kenapa sebenarnya nggak ada sangkut paut masalah pertemuan atau apa lah. Mungkin kalau bertemu juga kita nggak ada yang kayak ngobrol atau apa. Mungkin kayak sekilas gitu kan. Iya. Ibarat antara seorang guru dengan murid seperti itu. Iya. Tapi karena apa? Karena banyaknya doktrin dalam kelompok ya kan. Bahwasan FPI itu nggak bener, Muhammadiyah nggak bener, NU nggak bener. Intinya keluar daripada kelompok Pokoknya ISIS tersebut. gak bener semua. Nggak bukan? bener, intinya kafir di luar itu kafir gitu. Iya. Bahkan orang tua saya itu kan termasuk PNS gitu ya. Waktu itu saya pernah konsul gitu dengan ustadz saya Bahru Naim. Saya bilang, "Ustadz, kalau seandainya Umi Ana kan istilahnya PNS gitu kan. Iya. Menurut antum gimana nih cara menyampaikan anak istilahnya? Kalau yang bersangkutan kan memang udah tahu anak ikut dengan kelompok ini dan yang bersangkutan juga udah nasehatin anak Kamu nih. tuh kelompok apa namanya? MIT. Oh MIT, bagian Iya. dari MIT ya. Iya. Oke. Mujahidin Indonesia Iya. Timur ya. Terus dia bilang, kalau orang tua antum itu kan togut, dia bilang. Kalau dia tidak mengizinkan antum itu halal darahnya, nggak perlu dipertimbangkan. Allahu Akbar. Menurut beliau kan. Iya. Jadi sebenarnya Anda juga agak bimbang juga, cuma karena Anda pikir ini adalah satu kelompok yang benar, golongan yang benar, ya mau bagaimana? Iya. Nggak ada pilihan menurut Anda. Lalu? Akhirnya ya Anda ikut pemahaman itu aja. Cuma tidak sampai ke membunuh orang tua gitu. Dalam arti hanya banyak membantah gitu. Oke. Orang tua masih hidup dua-duanya? Masih ada. Kalau ayah udah nggak ada. Ayah meninggal kapan? Dari saya kelas 5 sih kayaknya. Kelas 5 SD. Oke. Coba lagi di Habib Rizik gimana tadi? Ada pernah kontak langsung atau gimana? Kalau kontak langsung sih enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. Jadi intinya adalah pemahaman kamu merasa bahwa berubah itu karena Habib Bahar ya? Iya. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil.
Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi engkau khalifah dari khalifah. Kau dinaungi, kau diselamatkan, oh, dari hari pembalasan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Bisa menenggelamkan, maka jadilah